Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua di majelis yang insya Allah sore hari ini penuh barokah. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya di hari akhir nanti. Amin. Yang kami hormati dan kami hikmati pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi Abi Muhammad Amin MPD AH beserta Umi Nur Mukarramah Al-Hafidz. Yang kami hormati dan kami hikmati pula Bapak Usuk Supriyati Eskom MSI dari Polda Jateng, Bapak, betul? Selaku narasumber pada kegiatan pembelajaran, pembekalan, pendidikan dan karakter pada sore hari ini. Yang tak lupa juga yang kami hormati segenap Dewan Asatidah Pengurus Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi. Yang tak lupa juga ini teman-temanku semua, anak-anakku, adik-adikku semua yang saya sayangi dan saya banggakan, yang pintar-pintar sekali ini sore hari ini. Terima kasih sudah menghadiri acara pendidikan karakter bersama narasumber kita Bapak Usuk Supriyati. Sebelumnya sudah kenal Mbak Putri kan, jadi jangan perkenalan. Yang belum kenal ini Bapak Usuk. Saya Ustadzah baru di sini, Bapak, mohon bimbingannya. Materi pada sore hari ini yaitu berkenaan tentang sabar dan ikhlas dalam lingkungan pesantren anak-anak. Nah, contoh kecil, ini Mbak Putri mau ngomong sebentar, sabar dan ikhlas. Kalian mondok itu semuanya hasil dari sabar dan ikhlas dari Bapak Ibu, benar? Ikhlas dari doanya ibu-ibu kalian yang dipanjatkan tengah malam tadi seperti di video yang diputarkan tadi, benar? Nah, jadi kita ini perwujudan dari sabar dan ikhlas dari doa ayah dan ibu kita, paham? Jadi wujud sabar contohnya kayak apa? Nek kalian ngaji contoh, diileke aja nangis ya Tiffany. Nek diileke jangan nangis, nggak apa-apa. Nek lancar kamu sendiri yang seneng. Nggih Bapak ngoten. Nggih. Ikhlas niku contoh kecil di kehidupan sehari-hari kita. Misalkan ini Ustadz Andre atau Ustadzah Rahma, Ustadzah Aini atau siapapun, Abi, Umi, Mbak Ika, siapapun nek minta tolong itu kalian harus dijalani dengan ikhlas. Nggak boleh ngedumel. Wong ning pondok niku kita bersampingan, berdampingan sama sikap sabar dan ikhlas. Itu nanti kita terapkan di masyarakat selanjutnya kalau kita sudah bermasyarakat di luar, benar? Jadi harus sabar, harus ikhlas. Nah, pada sore hari ini tema dari pendidikan karakternya yang akan disampaikan oleh narasumber kita bertema sabar dan ikhlas dalam lingkungan pesantren. Sebelum dimulai nanti Mbak Putri mau bilang dulu untuk mohon semuanya peserta yang mengikuti kegiatan untuk tertib dan mendengarkan dengan baik, nggak boleh geger, oke? Terus yang selanjutnya nanti akan dibuka 2 sesi tanya jawab dengan Bapak narasumber. Siapa yang mau bertanya nanti setelah penyampaian beliau boleh difikirkan dulu pertanyaannya apa. Paham? Tanya aja sesuai isi hati kalian yang pengen ditanya ke sehari-hari ini sing grenjel ki apa sing ning pondok gitu. Paham? Baik, kalau gitu selanjutnya kita masuk ke sesi penyampaian materi pendidikan dan karakter tema sabar dan ikhlas
Kalau gitu mari kita persilahkan narasumber utama kita Bapak Yusuf Supriyadi, Eskom MSI selaku narasumber pada kegiatan pembelajaran santri hari ini. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Putri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian semuanya dalam keadaan sehat? Ada yang sakit? Nggak ada ya? Ya. Ini pertemuan kesekian kalinya dengan Pak Usup. Mungkin ada wajah-wajah baru. Coba angkat tangan wajah-wajah baru. Yang anak baru yang Coba pertama. yang baru. Nah, 1, 2, 3, ada 10 ya. Ya, ya. Tadi sudah lihat videonya? Semua masuk video? Enggak. Ini video pertama yang kita buat ya. Nanti ya Pak Usup sudah bilang sama Ustadz Andre. Waktu itu Ustazah Hasna sudah nggak di sini ya? Oh iya, nanti sama Ustazah Putri nanti melanjutkan. Kita buat ide-ide yang baru lagi ya, setiap tema pendidikan karakter, sabar dan ikhlas, kemudian ada sob dan sopan santun, ada disiplin, ada tanggung jawab. Nanti kita buat satu persatu video tematiknya ya. Nah, nanti kalian semua jadi bintang videonya itu yang supaya terkonsep lebih bagus lagi ya. Setuju? Setuju ya? Nanti kalau di syuting sama Pak Usup sama Ustadz Andre, siap pokoknya ya. Nah, nanti kita mulai supaya nanti diupload di video di YouTube. Nah, kalian semua bisa nonton. Ada videonya nih. Ya. Baik anak-anakku sekalian, pada sore hari ini kita melanjutkan pendidikan karakter dengan tema sabar dan ikhlas. Siapa yang tahu artinya sabar? Semua itu pernah merasakan rasa sabar, ya. Siapa yang tahu artinya ikhlas? Kenapa sih orang itu harus sabar, harus ikhlas? Coba, kenapa Ustadz Andre, Ustadz Abi, Ustadz Putri, Ustazah Putri tadi bilang kita itu harus sabar, harus ikhlas. Disiplin kemarin kita sudah, ya. Tanggung jawab semua harus punya tanggung jawab. Tapi kenapa kita juga harus perlu menjadi orang yang sabar dan ikhlas? Kenapa coba? Sabar dan ikhlas itu kalau ibarat pohon, ya, kalau ibarat pohonnya bisa menjulang tinggi, itu kenapa? Pasti ada apanya? Coba tangkainya tinggi, menjulang, ranting-rantingnya segala macam. Kenapa bisa kokoh? Karena ada akarnya di bawah yang tembus ke tanah, nancap akarnya ke samping kanan, sehingga pohonnya menjadi kuat, kokoh. Ketika diterpa badai, diterjang sama angin, nah dia tetap kokoh. Kenapa? Karena ada akarnya yang kuat. Coba kalau akarnya nggak kuat, sekali kena angin, anginnya kenceng, ambruk, jatuh. Nah, akar itu adalah sabar dan ikhlas. Kita punya ilmu. Dulu Pak Usup pernah cerita ya, kan ada cerita itu. Kita punya ilmu yang tinggi, ya. Tapi kita nggak punya rasa sabar, nggak punya ikhlas. Jadinya apa? Jadinya kita bisa angkuh, bisa sombong, bisa ujub, gitu kan? Bisa merasa diri kita itu lebih daripada teman-temannya. Ya. Nah, sekarang Pak Usup kasih tahu. Ya, sabar itu apa sih sebenarnya Pak Usup? Saya itu setiap hari juga sabar, gitu kan? Kalian semua itu pernah merasakan rasa sabar? Nah, Pak Usup contohkan. Kalau misalnya belajar, ketika harus hafalan, coba Pak Usup kemarin selalu tuh waktu kita hotmail Quran di sana ya, bisa ada yang hafalan 1 juz, 5 juz, bahkan sampai ada yang 30 juz. Itu prosesnya cepat apa enggak hafalan begitu? Lama. Lama kan?
Coba, siapa yang bisa hafalan satu Quran itu 30 juz satu hari? Atau mungkin 1 juz satu hari? Kayaknya Pak Usum nggak mampu itu. Ya, 1 juz satu hari. Nggak bisa itu. Kecuali mungkin ada sesuatu yang memang betul-betul luar biasa, dia punya kemampuan hafalan yang cepat. Kalau standar, wah, kayaknya butuh proses nih untuk hafalan satu juz. Dan kenapa bisa hafal? Karena apa prosesnya, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian? Karena sabar untuk belajar menghafalkan. Belum tentu ya dalam 1 jam itu bisa hafal 1 halaman. Ya, diulang lagi, masih salah diulang lagi, gitu kan? Sampai akhirnya hafalah 1 juz. Entah berapa lama, seminggu mungkin bisa 1 juz. Itu juga diulang lagi dengan sabar. Coba kalau nggak sabar menghafalnya, bisa nggak? Begitu 1 halaman nggak hafal, aduh males nih. Mau belajar lagi hafalannya susah amat. Mau belajar Quran, mau menghafalkan juz amma aja nggak bisa. Tapi karena dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Kenapa? Kalau belajar Quran dengan sabar, dengan ikhlas, itu Allah itu pasti memberkahi kita. Mempermudah semuanya. Nggak ada dong sesuatu yang sulit itu menjadi sulit. Allah itu selalu ngasih sesuatu yang mudah. Ya, setiap kali kesulitan itu ada kemudahan. Innallaha ma'al usri yusra. Ya, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Kita sulit mau menghafalkan, sulit. Disiplin di pondok, harus makan jam sekian, harus berangkat sholat jam sekian, harus belajar jam sekian, tidur jam sekian, bangun sama-sama jamaah, gitu kan? Semua sudah terpola, teratur. Coba kalau kita nggak ikhlas, bawaannya ada nggak yang suka marah-marah? Ada. Ada nggak yang suka males bangunnya? Ada. Ya, Pak Usul sudah ngasih kemarin pendidikan karakter tentang kedisiplinan. Nah, kira-kira bisa dilaksanakan nggak itu? Bisa. Ya, ada nanti tema lagi pendidikan karakter. Bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menciptakan satu kondisi teman-teman ini, anak-anakku ini seperti menjadi sebuah saudara. Jadi nggak ada yang saling membenci, nggak ada yang saling membuli, nggak ada yang saling mencela, mengejek-ejek sesama temannya. Semua merasa saudara. Punya roti, yuk dimakan bareng-bareng. Gitu ya. Punya jajanan. Kalau orang pelit itu endingnya juga nggak baik loh. Punya jajanan roti, nanti nih Yusuf nanti minta rotinya nih, ditaruh aja di tas. Mau dimakan nanti ketemu temennya takutnya minta rotinya. Akhirnya lupa rotinya nggak dimakan, akhirnya membusuk di dalam tas. Akhirnya apa? Jadi ulet di situ, jadi bau, jadi kotoran di tasnya. Kenapa? Karena kita pelit. Coba kalau roti itu dibagi, nih sepotong, nih kita sepotong, kita makan bareng-bareng. Wow, nanti temennya punya lagi, dikasih lagi. Oh, kemarin aku dikasih nih. Oh, Intan, mana Intan? Nah, Intan dikasih rotinya. Punya jajanan dikasih sama temennya. Gitu. Kemarin Mbak siapa yang jadi bintang ininya? Mbak Ziha. Mbak siapa? Ziha. Najwa ya? Ziha. Nazla ya? Ziha. Oh, Ziha, iya. Ya. Bagus tuh ya. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa kita harus sabar? Sabar itu artinya kita siap menghadapi setiap kesulitan apapun. Pernah nggak merasa sulit ketika di pondok? Sabar, mau ketemu kangen sama bapak ibunya, ya? Ada nggak yang nggak kangen sama bapak ibu? Yang nggak kangen loh? Nggak ada, semuanya kangen. Tapi ikhlas nggak ketika misalnya ditinggal sama bapak ibu kesini? Ikhlas kan? Sudah ada temennya banyak, sudah menikmati semua yang ada di sini, ustazahnya baik, teman-temannya baik, belajar juga enak, dinikmati, makan sama-sama, sholat juga berjamaah, belajar sama-sama, hafalannya juga
gampang diterimanya. Nah, itu rezeki ya. Rezeki dari Allah yang harus disyukuri. Kemarin Pak Usop pernah nggak ngajarkan tentang rasa syukur? Belum ya? Belum ya? Nah, belum. Masih panjang nanti episodenya. Ya. Pernah nggak Pak Usop menceritakan kisah Nabi Ayub? Belum? Nah, Nabi Ayub itu luar biasa dikasih cobaan sama Allah. Sabarnya luar biasa. Nah, Pak Usop kasih ceritanya singkat. Nabi Ayub itu orangnya sangat tampan. Ya, punya kekayaan yang luar biasa. Punya istri yang cantik. Anaknya banyak, ganteng-ganteng semua. Gitu. Kekayaannya luar biasa Nabi Ayub itu. Ya mungkin pada saat di zamannya itu beliau termasuk nabi yang paling kaya. Punya segalanya. Ya mau beli apa? Wah, sudah luar biasa. Tapi kemudian apa? Allah mengujinya Nabi Ayub itu. Ya, Allah menguji. Anaknya meninggal semua. Semua peternakannya, hartanya Nabi Ayub hilang semuanya. Yang kebakaran lah, yang dombanya mati lah semua. Akhirnya semua habis. Anaknya yang 11 orang itu meninggal semua. Akhirnya tinggal Nabi Ayub sama istrinya. Belum lagi cobaan yang lain. Nabi Ayub dikasih cobaan lagi penyakit kulit. Kusta namanya. Wah, penyakit kulitnya sudah busuk, bau, sampai orang tuh nggak ada yang mau dekat sama Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub nggak pernah mengeluh dengan rasa sakitnya. Ketika dicoba orang anak yang meninggal Nabi Ayub, ya sudah memasrahkan diri sama Allah. Begitu juga ketika sakitnya badannya, kena penyakit kulit yang luar biasa, gatal dan segala macam, bau busuk. Tapi Nabi Ayub tetap pasrah sama Allah. Apa kata Nabi Ayub? Apa kata Nabi Ayub? Ya, saya itu sudah diberikan kenikmatan yang banyak sama Allah. Ya, masa dengan ujian seperti ini aja harus mengeluh? Nah, gitu. Akhirnya Nabi Ayub ya sudah berobat sana sini nggak sembuh, sana sini nggak sembuh. Nah, akhirnya Allah menerima ya doa Nabi Ayub. Nabi Ayub ya cuma berdoa aja. Kalau memang ini yang diberikan sama Allah, coba dengarkan ke sini. Kalau memang ini yang diberikan sama Allah, ya maka ini adalah jalan yang terbaik yang Allah berikan kepadaku. Itu kata Nabi Ayub. Tapi kalau Allah menghendaki aku sehat kembali, ya, aku bisa bangkit kembali, maka ini pun takdir Allah yang diberikan untuk kebaikanku. Akhirnya Allah menerima doa itu dan alhamdulillah Nabi Ayub bangkit lagi, badannya sehat lagi. Ya, punya anak lagi, hartanya kembali lagi. Coba kalau Nabi Ayub bersedih, berduka, ya, mengeluh. Itu pelajaran dari Nabi Ayub. Apa yang kita pelajari dari Nabi Ayub? Nabi Ayub berarti dia sabar menerima apapun keadaannya, ikhlas menerimanya, apapun keadaannya. Ya, kalian di sini di pondok dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan di pondok, ada senang, ada susah nggak? Ada susahnya nggak? Ada mungkin. Ada rasa sedih, ya kan hidup itu watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Nah, hidup itu kadang kita di atas ada rasa senang, kadang kita merasakan rasa sedih, gitu kan, berputar gitu kan. Nggak semuanya orang itu hidup bahagia terus, nggak semua juga orang hidup sengsara terus. Tidak semua, kadang kita nangis, ya. Coba yang putri, ada yang sering nangis nggak kalau malam? Ada. Nggak ada. Intan? Ada. Nggak pernah nangis? Yang cowok nih, yang putra nih, ada nggak yang masih nangis? Hah? Nah, ada kalanya kita bersedih, nggak apa-apa bersedih, tapi jangan kemudian larut dalam kesedihan. Saatnya kita berbahagia, saatnya kita senang, tertawa, yuk kita menikmati rasa kebahagiaan kita.
Ya, di pondok itu luar biasa. Kalian dapat ilmu, dapat akhlaknya luar biasa, pendidikan karakter dapat, pelajaran-pelajaran Quran juga dapat, kajian-kajian kitab juga dapat, berbagai macam ilmu. Itu bekal. Ya, terus kenapa kita harus ikhlas? Pak Usup, kenapa sih harus ikhlas? Ikhlas itu, kita itu berbuat sesuatu tidak perlu minta pujian dari orang-orang. Kita tidak perlu memperlihatkan pengakuan kita dari orang gitu kan. Jadi kalau kita ikhlas ya sudah, ridho aja biar Allah yang ngasih pahalanya. Ya, kalau misalnya diperintah sama ustazah, coba bersihkan sapu di halaman sini. Ya sudah, ikuti aja. Jangan terus minta pujian dari ustazahnya. Senang ketika dipuji sama ustazahnya. Wah, bagus ini, bagus ini. Ya, tapi kalau kita bekerja, menjalankan perintah dari ustadz ustazah, ya, membersihkan kamar mandi, membersihkan kamar tempat tidur, membersihkan tempat area belajar ini, semuanya diniatkan dengan rasa ikhlas. Ya sudah, saya ikhlas membersihkan semuanya. Kalau nggak dipuji sama ustazah, ya sudah, nggak apa-apa, nggak perlu dipuji juga. Kalau perlu misalnya nggak kelihatan dengan ustazah, dengan teman-temannya juga nggak perlu, nggak apa-apa. Kita menikmati itu dan kita ikhlas. Ketika kita ikhlas, Allah itu akan melihat sejauh mana rasa ikhlas kita. Itu anak-anakku, ya, paham dengan ikhlas. Coba nih, kalau Pak Usup tanya, ya, sabar dan ikhlas. Kalau misalnya ada dua pilihan, ya Yusuf, mana Yusuf? Nah, Yusuf, Pak Usup tanya nih, kira-kira mau pilih sepeda apa motor? Padahal bisanya sepeda. Yusuf kalau mau dikasih pilihan motor apa mobil? Nah, pilihan mobil. Kalau dikasih pilihan lagi, pilih mobil apa helikopter? Helikopter. Kasih pilihan lagi, mau helikopter apa mau pesawat? Nah, pesawat. Berarti setiap orang itu punya keinginan yang luar biasa. Tetapi orang kadang nggak melihat sejauh mana keinginan kita itu, standarnya kita. Ya, kalau Pak Usup bisanya naik motor, gitu ya, bisanya naik motor, terus kemudian dikasih mobil, Pak Usup mungkin akan mikir, gimana caranya naik mobil, latihannya bagaimana, ngisi bensinnya bagaimana, gitu kan, bikin SIM mobilnya bagaimana, kan akan sekali banyak biaya-biayanya. Tapi kalau sudah di motor, ya sudah motor aja. Dikasih sepeda, ya sudah sepeda aja sesuai dengan kebutuhannya. Nggak mikir parkir, nggak mikir macam-macam lagi, nggak mikir bayar pajak. Ya sudah, ikhlaskan aja apa yang terjadi, sesakit-sakitnya. Ya, nih, orang yang sabar itu bukan berarti orang itu orang yang kalah. Anak-anakku sekalian, ingat ya, kalau ada temennya yang dicemooh atau bagaimana sesama temennya, dia sabar, bukan berarti dia itu orang yang kalah. Bisa jadi dia itu menerima apapun yang diberikan, ya, cemoohan itu, ya, cemoohan itu. Karena atas dasar apa? Atas dasar dia betul-betul sabar. Dia betul-betul sabar. Ya sudah, biarin aja dicemooh. Toh berarti saya sudah tahu, aku sudah tahu berarti orang ini sukanya mencemooh, sukanya menjelek-jelekin. Masih ada nggak teman-teman di sini yang saling menjelekin? Ada nggak sesama teman-temannya yang saling gibah gitu kan? Sebelum tidur tuh biasanya yang cewek-cewek, sebelum tidur ngobrolin apa? Oh, ada apa di IG, ada TikTok nih lagi rame apa? Gibahin ini. Nggak ada? Nggak ada ya?
Nggak penting gibah itu. Yang penting itu kalian belajar. Malamnya mau tidur, hafalannya disiapkan. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengelola rasa sabar kita, mengelola rasa ikhlas kita, maka hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tenang. Semakin kita kesini, kalau kita hidupnya tenang, kita nggak gerusa-gerusu, kita nggak emosian, disuruh ngantri, nggak sabar, ya, dikasih tugas, nggak ikhlas, malah grundel, ya, dikasih makanan, nggak terima makanan yang nggak enak, dikasih tugas merasa berat, akhirnya nggak dikerjakan. Yang susah siapa? Yang susah diri sendiri dong. Disuruh mandi nggak mau mandi karena merasa nggak mandi juga tetap jadi laki-laki, nggak mandi juga tetap pakai baju, kasih pewangi juga tetap harum, nggak kelihatan. Kan nggak gitu ya? Siapa? Nggak gitu. Kalau disuruh mandi, ya sudah mandi. Makan apanya yang ada di sini, kita makan, kita nikmati. Ya. Seberat-beratnya apa di sini, kita jalankan semua dengan rasa ikhlas. Kalau itu sudah, anak-anakku sekarang sudah punya rasa ikhlas itu, semua berjalan dengan enak. Ya, Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu stainu bisobri washolah. Ya. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Ya. Orang yang sabar itu ujiannya banyak loh, anak-anakku. Ya. Ujian yang sabar itu luar biasa. Cobaannya luar biasa. Nih, Pak Usuf kasih tahu misalnya ya, ujian orang-orang yang sabar. 1, cobaan tentang fisiknya. Ya. Yang kedua, cobaan tentang hartanya. Diuji hartanya. Diuji pangkatnya, diuji jabatannya, diuji pekerjaannya. Yang terakhir, cobaan perasaan. Ya, kita merasa direndahkan, diremehkan, merasa sakit hati. Ya sudah, nggak apa-apa, dinikmati rasa itu. Itu adalah cobaan perasaan. Kalau anak-anakku merasa berkecil hati, rendah diri, ya. Semakin kita rendah diri, ya, semakin kita nggak dihargai temennya, ya, semakin nanti kita dikucilkan, ya. Makanya kita harus tetap move on dengan apapun itu. Kalau anak-anakku punya rasa sabar, punya rasa ikhlas melakukan sesuatu, ya, maka semua apapun itu, tantangan apapun, susah-susahnya apapun, setiap tantangan, kendala apapun, semua dapat berjalan dengan baik. Nggak ada yang susah kok. Ya. Nggak ada yang susah kalau kita sabar. Coba kalau bayangkan, kalau misalnya anak-anakku sekalian ini nggak punya rasa sabar. Coba kalau pas lagi makan, berebut. Yang terjadi apa? Berantem sesama temennya. Mungkin bisa terjadi di sini, ya, sama-sama nggak sabar, akhirnya berantem. Sama kalau suka misalnya nonton sepak bola tuh, di lapangan sepak bola, satu nggak sabar, satu kesenggol, kena kakinya, satu nggak terima, rame. Mungkin di sini juga bisa terjadi begitu kalau anak-anakku nggak punya rasa sabar, tersinggung, nggak terima, dicemooh, dihina, ya, dijelek-jelekin, nah, bahasanya diece-ece gitu kan, nggak terima. Terus yang terjadi apa? Berantem sesama temennya. Terus kalau sudah berantem gimana? Sakit nggak? Sakit. Yang rasa sakit siapa? Yuk kalian semua. Karena apa? Karena nggak sabar. Sudah nggak apa-apa, biarin aja. Temen yang mencemooh itu, tinggal kita bilang aja, terima kasih kamu sudah mencemooh, gitu kan? Saya nggak sakit hati kamu cemooh. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang lebih baik.
nggak mencemooh orang lain, cukup saya aja yang dicemooh, gitu. Pasti nanti temannya merasa malu sendiri. Ya, sama seperti Pak Usup di pekerjaan, ya, dulu di kantor polisi, ya, di kantor polisi semuanya kalau menghadapi maling-maling, coba di kantor polisi itu kan banyak tuh maling-maling yang pada ditangkepin, di penjara, di sel. Coba kalau polisinya nggak sabar, dipukulin sampai segala macam. Ya, oh ya, Ustaz Andre hati-hati. Sehat-sehat Ustaz Andre. Ya, anak-anak sekalian, ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, ya, apapun keadaannya semua dinikmati. Nggak ada yang sulit di pondok ini. Kalian, Pak Usus selalu bilang, semuanya ini keluar dari pondok ini, nanti semua akan menjadi beraneka macam variasi semua. Ada yang kemarin siapa? Mbak Ayu ya, suaranya bagus ya. Mana kemarin Mbak Ayu? Mana? Mbak Ayu suaranya bagus kemarin. Terus yang pidatonya bagus ya tuh kemarin ya? Ada yang pidato yang bagus, Pak Usup lihat di YouTube-nya itu. Besok kita buat video lagi ya. Setuju ya, Mbak Ayu ya? Kita buat video lagi. Ya, tunggu nanti minggu depan insya Allah. Pekan depan insya Allah kita buat video yang bagus lagi. Ya. Suka nonton nggak dengan channelnya ini? Santri Mengabdi ya? Suka nonton ya? Ya. Nah, jadi kalau nanti ada videonya, setiap episode, setiap tematik yang Pak Usup ajarkan, nah, nanti kalian senang. Ya, itu tentang sabar dan ikhlas. Sekali lagi Pak Usup sampaikan, apapun keadaannya di sini, kalian menjadikan fondasi dalam hidupnya, menjadikan orang yang lebih sabar dan ikhlas dalam menghadapi setiap apapun cobaannya. Ya, jangan menjadi orang yang lemah, jangan menjadi orang yang rendah diri, jangan menjadi orang yang merasa malu, jangan merasa menjadi orang yang introvert yang nggak ngerti apa-apa, yang hanya pasrah-pasrah yang itu ya. Tapi semua kalian tetap minta doa sama Allah. Setiap kesabaran, setiap rasa ikhlas itu adalah ujian dari Allah, yang kedepannya itu pasti akan berputar menjadi lebih baik kehidupannya. Ya, bisa nggak menjadi orang yang sabar? Bisa ya? Bisa nggak menjadi orang yang ikhlas ketika menghadapi cobaan atau kesulitan? Bisa ya? Tanamkan itu di hati anak-anakku sekalian. Sesulit apapun masalahnya, sesulit apapun kesulitannya ketika belajar, ya, pondasinya adalah rasa ikhlas dan sabar. Ya, itu dari Pak Usup. Nanti kita tanya jawab. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian, ya. Ini tadi Pak Usup sudah ngasih berbagai macam contoh tuh. Coba di next lagi, Ustaz. Nah, ini sabar dan ikhlas. Contoh sikap sabar di pondok. Sabar bangun malam untuk tahajud dan menuntut ilmu. Tahajud nggak? Insya Allah. Sabar menjalankan ibadah dan taat kepada ustazah, guru. Ya. Sabar menghadapi tugas dan hafalan yang banyak. Target lo ya, hafalannya. Nah, sabar menjaga lisan dan perbuatan di lingkungan pesantren. Nah, kalau kita nggak sabar, omongan kita yang keluar itu omongan yang nggak baik. Ucapannya tuh ucapan yang nggak bener. Kebun binatangnya keluar bagus nggak gitu? Lisannya seperti itu? Nggak ya? Dijaga lisannya. Sabar menerima teguran dan nasihat dari guru. Jadi kalau dikasih tahu sama ustazah, jangan nangis.
Betul kata Ustazah Putri tadi sampaikan. Dikasih tahu kok malah nangis. Bukan Ustazah itu benci ya, marah itu bukan benci. Gak ada Ustazah yang benci itu. Ustadz itu semuanya sayang. Kenapa? Kalau Ustazahnya tegas, ya, Ustazah itu sedang memberikan ilmu tentang kedisiplinan. Kalau Ustazah itu harus memberikan contoh yang baik, ya, kenapa? Itu karena demi kalian semua. Coba kalau aturan yang nggak dilaksanakan, Ustazahnya membiarkan kalian mau ngapain aja di sini, hasilnya apa? Ya, belajarnya nggak bagus, hafalannya nggak bagus, belajar seenaknya di sini, perilakunya juga nggak baik, adabnya juga nggak ada, sopan santunnya juga nggak bagus. Itu ya. Sabar menerima teguran dan nasihat dari guru. Sabar ketika rindu keluarga dan berada jauh dari rumah. Ini udah biasa nih. Pak Usup salut sama kalian semua. Masih kecil sudah jauh dari bapak ibunya. Intan di mana Intan? Ungaran ya? Kapan terakhir ketemu sama bapak ibu? Udah lama nggak ketemu? Sebulan yang lalu. Kalau sebulan yang lalu ya? Kan kangen kan? Kalau kangen sama bapak ibu, Pak Usup pernah menyampaikan apa? Doakan. Ya, didoakan setiap malam. Supaya itu bapak ibu sehat. Supaya ketika sehat, ada waktu untuk ketemu. Gitu ya? Sabar ketika rindu keluarga dan berada jauh dari rumah. Kemudian sabar hidup sederhana dan terbiasa dengan keterbatasan. Biasa aja. Kalau di sini makannya menunya daging ayam, ya dinikmati daging ayamnya. Kalau hari ini makan tempe, dinikmati makan tempenya. Jangan banding-bandingkan, kemarin daging ayam kok sekarang makan tempe sih. Kemarin perasaan makan rendang kok sekarang cuma makan sama tahu goreng aja sih. Gitu ya. Apapun makanan di sini, apapun yang ada di sini, belajarnya, mejanya, itu udah fasilitas semua yang kalian nikmati di sini. Milik kalian semua yang harus dirawat dan dijaga. Ya. Contoh sikap sabar itu tadi contohnya. Sekarang contoh sikap ikhlas. Nih. Ikhlas belajar karena Allah, bukan untuk dipuji. Jadi kalau sudah punya hafalan 10, nggak boleh sombong dong. Kalau sudah punya hafalan 10 juz atau 30 juz, nggak boleh sombong kan, karena merasa, wah aku 30 juz, kamu baru 1 juz aja belum bisa. Aku sudah hafal 5 juz, kamu baru 1 juz. Boleh nggak seperti itu? Pak Usu dulu pernah cerita ya, ada seorang syekh gitu kan, yang hafalannya banyak gitu kan, akhirnya dia congkak, angkuh, sombong kan, bahkan gurunya aja dicela gitu kan, dihina. Akhirnya gurunya bilang, berdoa, ya sudah, hilangkanlah semua ilmunya. Akhirnya hilang ilmunya semua. Mau ngomong dia nggak bisa, mau baca Quran dia nggak bisa. Kenapa? Karena kesombongannya itu. Jadi kalau merasa kita sudah bisa, hafalannya sudah banyak, ya sudah, nggak usah membanding-bandingkan dengan teman-temannya yang masih belum banyak hafalannya. Ya udah, biarin aja. Setiap orang berbeda cara menangkap ilmu dan cara bisa menghafalkannya. Itu ya. Ikhlas membantu teman atau adik kelas tanpa mengharap balasan. Ya. Saling bahu-membahu. Ikhlas melaksanakan tugas piket dan kebersihan. Nih tadi Pak Usup bilang. Ya. Harus punya sikap yang tidak apatis. Yang tidak apatis itu yang cuek gitu. Kalau ada tempat yang kotor sampah, Pak Usup selalu bilang, bersihkan sampahnya, masuk ke tong sampah. Kalau ada bungkus-bungkus jajanan, bungkus minuman, ya, bungkus segala macam yang berceceran, kalau memang itu harus dimasukkan ke tong sampah, masukkan ke tong sampah. Oh, ada di jalan itu bekas makan pisang, ada kulit pisangnya, nanti mencelakakan temannya, diambil, ditaruh di sampah. Itu adab yang bagus, anak-anak. Allah itu melihat amalan kalian seperti itu.
Walaupun nggak dilihat sama orang lain, tapi Allah tuh ngelihat loh. Kalian itu buang sampah, walaupun nggak dilihat sama ustazah, nggak dilihat sama abi, sendiri, ya, karena ikhlas niat supaya sampah itu lebih rapi tempatnya. Allah itu ngelihat, dibalas amalan sama Allah, dikasih pahala yang luar biasa. Biarpun orang lain nggak lihat, biarpun teman-teman yang nggak lihat, tapi kalian inisiatif untuk membersihkan itu. Kalian sapu tempatnya, ini ditata tempat Qur'annya, tempat tikarnya. Biarpun teman-teman yang lain nggak lihat, ustazah yang nggak lihat, ustadznya yang nggak lihat, itu kalian, Allah itu melihat kebaikan kalian, sedikit pun kebaikan. Ya, inna ahsantum li anfusakum, inna asatum falaha. Kalau kita berbaik, menyimpan kebaikan kepada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita buruk, berbuat jahat kepada orang lain, nah maka tunggu aja, Allah pasti akan membalas kejahatan kita kepada orang lain. Nah itu, ya, lanjut. Ikhlas menerima makanan dan fasilitas seadanya. Ya udah, tadi Pak sudah bilang, apapun ada yang di sini dimakan sama-sama, dinikmati itu. Nggak boleh mengeluh dengan apapun. Makanannya enak, ya dimakan. Makanan yang nggak enak seadanya, ya dimakan. Ya, tempenya agak gosong, ya udah dimakan. Ayam gorengnya kering banget, ya udah dimakan. Dapatnya sepotong kecil, itu jatahnya kita, rezekinya kita. Loh kok Yusuf dapatnya ayamnya gede nih kan? Aku kok cuma sepotong kecil, ya udah dimakan. Nasinya temennya dapat nasi banyak, yang satu sedikit, gitu kan? Ya sudah, nggak apa-apa. Itu rezeki yang Allah berikan. Lanjut, ikhlas mengamalkan ilmu dan kebaikan tanpa ingin dikenal. Tuh. Ya, kalau sudah menuntut ilmu, perdalam ilmunya. Ini bekal banget untuk kalian nanti ketika sudah besar. Ikhlas berdoa untuk kebaikan orang lain dan kesuksesan teman. Ya, ini luar biasa tuh. Kalau kita mendoakan temannya menjadi baik, itu temannya pasti akan baik loh. Kalau kita mendoakan teman baik, itu temannya pasti akan baik juga ke kita. Kita tuh nggak perlu harus mendoakan dulu untuk diri kita sendiri, anak-anakku. Tapi kita mendoakan juga teman, mendoakan orang tua, mendoakan saudara-saudara kita. Ketika kita, syukuran. Ya, ketika anak-anakku mendoakan temannya kebaikan, maka kebaikan doa itu juga nanti akan berbalas kepada anakku sekalian. Ya Allah, kalau malam itu berikan kebaikan kepada Intan, berikan kebaikan kepada Fulan, supaya dia itu hidupnya baik ya Allah, supaya nanti aku juga berteman baik dengan temanku ini. Itu. Ya, padahal temennya nggak ngerasa didoakan itu, tapi kita mendoakan itu. Susah nggak kalau berdoa seperti itu? Susah nggak? Nggak susah kan? Sambil kita tidur, membayangkan teman kita yang baik, kita doakan kebaikannya, kita doakan ustazahnya, kita doakan ustadznya. Nah, doa itu juga akan sama. Allah ngasih pahala atas kebaikan doa kita. Dan kebaikan itu juga akan menjadi kebaikan kita sendiri. Ya, ikhlas berdoa tadi. Ikhlas dalam setiap ibadah karena Allah semata. Jadi kalau sholat, ya, kalau sholat misalnya, amal sholat, ibadah sholat, jangan merasa dipaksa karena harus sholat. Karena diperintah sama ustadz atau abi. Ya, kalau sholat, ya sudah, itu niatkan sholat, dah kewajiban. Ya, kalau belajar, ya sudah, itu sudah kewajibannya belajar, nggak ada dipaksa. Ya, bisa? Aku bisa ya? Harus ikhlas, harus sabar. Nah, terus apa sih Pak Usup manfaatnya kita itu sabar dan ikhlas? Nih salah satunya, hati kita tenang tuh. Pak Usup tadi bilang tuh ya. Hati kita tuh akan menjadi tenang gitu kan. Nggak kemudian dengki. Kalau orang dengki tuh sakit hati ya, sakit hati. Yang sakit tuh bukan hatinya jadinya nanti. Kalau kita dengki sama temennya, sakit hati, dipendam, yang sakit bukan hatinya,
tapi badannya juga nanti akan jadi sakit. Percaya itu. Kenapa? Kalau hatinya kotor, hatinya sakit, maka yang sakit juga badannya, fisiknya juga. Kepalanya sakit, badannya lemes-lemes, gitu kan? Matanya juga sakit, mengapa-ngapain juga sakit. Kenapa? Berawal dari sakit hati. Macam-macam cobaannya. Kemudian manfaatnya apalagi Pak Usub? Dicintai sama Allah. Nah, Usub tadi bilang, nggak ada amalan yang dibenci sama Allah itu karena kita berbuat baik itu nggak ada. Ya, baru menjadi berkah dan bermanfaat. Ya, mudah meraih keberkahan hidup, menjadi pribadi yang mulia dan bermanfaat bagi sesama. Ya, anak-anakku sekalian ya. Jadi prinsipnya ketika kita menjadi pribadi yang baik, ketika kita ikhlas dalam setiap kesulitan, ketika kita sabar dengan ujian yang diberikan sama Allah, ya, maka Allah akan memberikan keberkahan hidup kepada kita. Iza ahabba abdan ibtalaha. Ya, kalau Allah itu mencintai hambanya, maka Allah itu pasti akan mengujinya. Semakin Allah menguji hambanya, berarti Allah itu mencintai hambanya. Kenapa? Dengan ujian itu kita menjadi ikhlas, kita menjadi istiqomah, amal ibadah kita semakin banyak. Itu ya anak-anak sekalian, ini materi tentang sabar dan ikhlas. Tadi apa ya Ustaz Jaya? Nah ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri washolah innallaha ma'as sabirin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Terakhir, sabar itu membuat kita ikhlas, membuat kita kuat, dan ikhlas itu membuat hati kita menjadi lapang. Ya. Dah, itu aja dari Pak Usub. Mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan kita buat program membuat film. Kayaknya setuju kalau buat film. Ya, baik, terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang Pak Usub sampaikan tentang pendidikan karakter, ya, tolong diikuti, tolong dijalankan. Ya, tentang kedisiplinan, tentang adab dan sopan santun, tentang tanggung jawab, tentang rasa menghargai dan menghormati dengan bersama teman, ya, semua dia harus dijalankan menjadi dasar pedoman bagi anak-anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian materi dari Bapak Demikian rangkaian pembelajaran santri Pondok Pesantren Tauhid Anak Darul Ilmi pada sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan Bapak Usop Supriyati Eskom MSI yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu, materi, dan pembelajaran sore hari ini bermanfaat bagi semua kita teman-teman. Kami juga berterima kasih karena anak-anak telah mengikuti sesuai tata tertib, aman, rapi, dan juga mendengarkan dengan baik materi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mbak Putri mau buka 2 pertanyaan, yang satu putra, yang satu putri. Oh, ada yang mau tanya enggak? Ayo, mumpung ini ilmunya banyak sekali, boleh ditanyakan kepada Bapak Usop. Sia-sia nek gak ditanyakan. Ayo. Siapa? Satu cowok, satu cewek. Ayo tunjuk tangan. Ayo, apa direm? Ya. Kalau misalnya kita menghindari itu harus tambahin satu kenapa dibanding teman.
Gimana? Dihilangin temennya. Udah itu aja tidak pertanyaannya? Ya. Udah, baik. Buat Bapak Yusuf silakan. Sebenarnya ya, bisa jawab ya. Setiap manusia itu punya fase kehidupan yang berbeda-beda. Ya. Persoalan hidup, masalah hidup, ya, Pak Usup dengan anak-anakku sekalian itu berbeda. Ya. Mungkin Pak Usup pernah dalam posisi anak-anakku dulu. Ya, ketika mungkin ya, coba dengerin ya. Ketika mungkin sekarang punya teman yang menjengkelkan banget. Ya. Batasan menjengkelkan apa misalnya contohnya? Dia sering ngejek, ya. Ngejek misalnya. Mungkin kita punya kekurangan fisik atau apa misalnya kan. Nah, dia sering ngejek kita, jengkel kan. Setiap kali ketemu dia mesti ngejek. Setiap ketemu mesti ngejek. Kan punya teman kayak gitu jengkelin ya, jengkelkan ya. Terus saya harus berbuat apa kalau punya teman seperti itu? Ya. Apa seumur-umur punya teman, senang punya teman yang menjengkelkan begitu? Kan nggak enak kan? Nggak suka kan? Kita kan suka dengan teman-teman yang baik, yang saling mensupport gitu kan, yang tertawa bersama gitu kan. Tapi kalau punya teman yang menjengkelkan, mau ketemu aja rasanya males. Ya nggak? Mau ketemu rasanya males. Jangan-jangan nanti diece lagi, tambah jengkel lagi, tambah sakit hati lagi, kan? Mungkin dia lebih sombong, mungkin lebih hebat daripada kita, tapi kemudian dia jelek-jelekin kita, menghina kita. Terus apa ini kira-kira punya teman seperti itu? Ya, sama proses Pak Usup juga sama ngalami. Mungkin Pak Usup juga punya teman yang seperti itu. Ya Pak Usup kalau bertemu dengan teman seperti itu dibiarkan aja. Kalau perlu, dasar kita itu anak-anakku sekalian, sebenarnya kita itu orang baik semua loh. Sejengkel-jengkelnya teman, sejelek-jeleknya teman kita, sejahat-jahatnya teman kita, sebenarnya dia itu dasarnya baik. Allah itu menciptakan kita itu ya dasarnya dengan kebaikan. Terus kenapa dia bisa jadi begitu? Biasa aja sifat manusia itu ada, kadang dia rasa baik, bisa jadi dia mungkin karena ada pengaruh apa dia bisa jadi buruk. Kita juga begitu, kita juga belum tentu bisa menjadi orang yang baik terus kan? Bisa jadi kita juga bisa menjengkelkan temannya, tapi tanpa kita sadari. Tanpa nggak kita sadar, kita ngomong kasar. Ternyata teman kita sakit hati. Sama kita juga begitu diperlakukan gitu sama teman. Ya, kalau Pak Usup berposisi seperti itu, ya dibiarkan aja. Kalau perlu, temannya yang menjengkelkan itu, kita balas dengan kebaikan. Kira-kira kuat nggak kita? Mampu nggak, Mbak? Hah? Teman yang sudah jengkelkan ke kita, ya, kita balas kebaikan dengan dia. Bisa nggak? Berat kan? Itu cobaan kita. Terus, apa selamanya kita sakit hati dengan teman yang menjengkelkan itu? Kan nggak bisa. Saya punya teman dihina gitu kan, rasanya sakit hati. Kan? Kalau saya ketemu, saya menghindar. Mau ketemu, saya menghindar. Mau ketemu, saya menghindar karena takut dijelek-jelekin, takut tambah sakit hati. Ya, kalau kita bisa komunikasi, sampaikan ke dia apa masalahnya. Ya, apa masalahnya? Kok bisa segitunya menjengkelkan perasaan kita, gitu kan? Kalau kita bisa ketemu, kita komunikasikan, yang ngobrol baik-baik sama dia. Mungkin ada yang salah paham masalahnya. Ya saja ya, mungkin ada salah paham. Mungkin dia terima gibahan dari orang tentang kita. Gitu kan? Yang nggak terkonfirmasi, akhirnya dia terima sesuatu yang salah tentang kita. Salah persepsi, miskomunikasi. Coba kita pertemukan. Kamu tuh kenapa sih kok sering ngejek aku? Kok jengkelin banget sih kamu? Gitu kan? Ternyata mungkin dia salah persepsi kita. Kenapa? Karena nggak terkonfirmasi, ada sesuatu yang salah diterima dengan dia tentang pribadi kita. Bisa jadi itu.
Itu, jangan kita menghindar. Kalau menghindar dari masalah, kita kalah dong. Biarin aja teman yang jelek, kita tanya. Berani nggak? Itu. Cobaannya itu. Berat. Tapi berat mana? Kita sakit hati ditahan, gitu kan? Sakit hati ditahan, dengan kita langsung konfirmasi kira-kira bagaimana nih, kok kamu selama ini jadi teman yang jengkelin banget sih? Itu. Gitu ya, Mbak siapa tadi? Dira. Dira. Mbak Dira. Bisa nggak? Nggak bisa? Harus bisa. Siapa tahu teman yang menjengkelkan itu, ya, menjadi teman kita yang menjadi lebih baik. Siapa tahu teman yang jengkelkan itu menjadi supporting bagi kehidupan kita. Itu Mbak Dira. Jangan kita balas dengan yang jelek lagi. Teman yang jelek jengkelin kita, tak balas lagi. Omongannya kasar, tak balas omong kasar lagi, kan? Ngecek kita, tak ece meneh, gitu kan? Jangan. Kalau gitu siapa yang baik dong? Iya, yang baik itu yang mengalah tapi bukan kalah. Yang mengalah tetapi untuk kebaikan. Itu Mbak. Susah ya susah. Sakit ya sakit. Dibiarin aja, ikhlas. Siapa tahu Pak Paus bilang, siapa tahu teman itu ternyata menjadi teman yang lebih baik ketika support dalam kehidupan kita. Kan banyak kejadian teman kita yang jahat itu menjadi teman baik kita. Mungkin suatu saat orang yang kita perlakukan buruk, suatu saat itu ternyata menjadi penolong kita. Gitu kan? Banyak loh kejadian yang begitu. Orang yang kemudian di awal itu mungkin nggak cocok, berselisih gitu kan, nggak berteman, berselisih, banyak masalah. Di kemudian hari ternyata mereka tuh dipertemukan ya dalam keadaan yang saling, mereka itu bahu membahu, saling menolong dan saling menghargai dan menjadi teman yang baik. Itu. Dan itu nyata. Gitu ya Mbak Dira ya. Jangan kejelekan dibalas dengan kejelekan. Nah, itu aja prinsipnya. Nah, itu saja. Paham? Ada lagi? Yang cowok? Yusuf? Pertanyaan kedua yuk, cowok. Siapa yang mau nanya? Ayo, nggak apa-apa. Cepat. Selamat maghrib. Ya, cukup ya? Ini cukup saja. Udah mau maghrib ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara pembelajaran Pondok Pesantren. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan. Amin. Dan semoga ilmu yang kita peroleh dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi santri yang senantiasa sabar dalam menghadapi ujian, ikhlas dalam beribadah dan menuntut ilmu. Paham yang disampaikan Bapak Yusuf tadi? Teman jengkel ke itu tantangan. Paham? Jadi didoakan biar nanti bisa jadi bestie, kan siapa tahu. Ya, jangan punya niat buruk sama temen yang menjengkelkan. Diemin aja atau jarke. Paham? Baik, atas nama panitia, atas nama Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Usop Supriyati Eskom MSI yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu materinya kepada kita semua yang ada di sini. Apabila saya memandu acara terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini pertama kalinya, mohon maaf jika ada banyak kesalahan Bapak. amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.